Halo adik-adik, ketemu lagi di konten Saurus. Di video kali ini, kita akan belajar tentang musim dan iklim di Indonesia. Masih di IPAS kelas 4, bab 4, materi A. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran seru berikutnya. Pernah tidak sih kamu merasa hari ini panas sekali, tapi beberapa bulan kemudian hujan terus? Nah, perubahan seperti itu berkaitan dengan musim dan iklim. Yuk kita pelajari bersama apa bedanya dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Bagian pertama, iklim. Sebelum membahas musim, kita perlu tahu dulu apa itu iklim. Nah, kamu boleh catat ini. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah dalam waktu yang lama. Setiap daerah di dunia memiliki iklim yang berbeda-beda, tergantung dari letak geografisnya di bumi. Iklim terbentuk karena adanya beberapa unsur alam yang saling berhubungan. Yuk kita kenali satu persatu dalam unsur-unsur pembentuk iklim. Suhu, kelembapan, curah hujan, awan, angin, dan tekanan udara. Yang pertama, suhu. Suhu menunjukkan seberapa panas atau dingin udara di suatu tempat. Daerah yang dekat dengan khatulistiwa seperti Indonesia punya suhu yang hangat sepanjang tahun. Tapi, kalau jauh dari khatulistiwa, suhunya bisa sangat dingin. Berikutnya, kelembapan. Kelembapan adalah banyaknya uap air di udara. Jika kelembapannya tinggi, udara terasa lembab dan mudah hujan. Tapi, jika rendah, udara akan terasa kering dan panas. Berikutnya, curah hujan. Curah hujan adalah banyaknya air hujan yang turun dalam waktu tertentu. Tempat yang curah hujannya tinggi biasanya punya tanah yang subur dan banyak tanaman tumbuh. Tapi, kalau curah hujannya rendah, tanahnya bisa kering dan tandus. Awan. Awan terbentuk dari uap air. Kalau awannya tebal, biasanya tanda-tanda mau hujan. Banyaknya awan juga memengaruhi suhu. Jika langit tertutup awan, sinar matahari sulit masuk sehingga udara menjadi lebih sejuk. Angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke rendah. Angin bisa membawa uap air dari laut ke daratan, jadi sangat berpengaruh pada hujan, suhu, dan kelembapan di suatu wilayah. Tekanan udara. Tekanan udara adalah gaya yang diberikan udara ke permukaan bumi. Tekanan udara bisa berubah karena suhu, ketinggian, dan kelembapan. Wilayah dengan tekanan udara tinggi seringkali terkait dengan cuaca cerah dan kering. Sedangkan wilayah dengan tekanan udara rendah seringkali menandakan cuaca buruk atau hujan. Nah, gabungan dari semua unsur ini menentukan seperti apa iklim di suatu daerah, apakah panas, sejuk, atau sering hujan. Bagian 2. Jenis-jenis iklim di dunia. Di dunia ini ada beberapa jenis iklim, tergantung dari jaraknya terhadap garis khatulistiwa. Yuk kita lihat perbedaannya dalam gambar ini. Jadi, di sekitar garis khatulistiwa yang berwarna hijau ini adalah beriklim tropis. Jika kita menjauh sedikit ke daerah berwarna orange, adalah daerah subtropis. Biru muda adalah iklim sedang, dan terakhir di daerah kutub adalah iklim dingin. Yuk mari kita pelajari iklim yang pertama, yakni iklim tropis. Daerah yang terletak di dekat garis khatulistiwa seperti Indonesia, Brazil, dan Kongo. Ciri-ciri dari daerah iklim tropis ini adalah suhu panas sepanjang tahun. Hujan sering turun, dan hanya ada 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Tanaman tumbuh subur karena sinar matahari dan hujan yang melimpah. Iklim yang kedua, yakni iklim subtropis. Daerah yang tercakup iklim ini terletak di antara daerah tropis dan sedang, misalnya di Jepang, Korea, dan Tiongkok bagian selatan. Daerah ini memiliki 4 musim, yakni musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim panasnya cukup hangat, sedangkan musim dinginnya tidak terlalu ekstrim. Iklim berikutnya, yakni iklim sedang. Iklim ini ditemukan di Eropa, Amerika Utara, dan Australia bagian selatan. Suhu di sini lebih sejuk, tidak terlalu panas atau dingin.
dengan perubahan musim yang jelas. Yang terakhir, iklim dingin. Iklim ini terletak di daerah kutub utara dan selatan, seperti di Antartika dan Greenland. Suhunya sangat rendah sepanjang tahun, bahkan bisa di bawah 0 derajat Celcius. Dan ini adalah daftar negara yang terletak di wilayah berdasarkan iklimnya. Nah, kalau kita perhatikan, Indonesia berada di daerah tropis, maka kita hanya punya dua musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Tapi, apa sih musim itu? Musim adalah periode waktu dalam setahun yang ditandai oleh kondisi cuaca tertentu. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, perubahan cuaca yang terjadi berulang setiap tahun. Musim bisa berbeda di tiap negara, tergantung letak geografis dan iklimnya. Kita akan pelajari terlebih dahulu musim di Indonesia. Indonesia memiliki dua musim utama, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kedua musim ini dipengaruhi oleh angin muson, yakni angin yang bertiup bergantian setiap 6 bulan dan membawa sifat udara yang berbeda. Musim penghujan. Musim ini terjadi sekitar bulan Oktober hingga Maret. Pada saat ini, Indonesia mengalami hujan yang cukup sering karena dipengaruhi oleh angin muson barat. Lalu pertanyaannya, kenapa terjadi hujan? Angin muson barat bertiup dari benua Asia menuju Australia. Angin ini melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air. Uap air ini berubah menjadi awan gelap dan turun menjadi hujan. Ciri-ciri musim penghujan adalah udara lebih sejuk dan lembab, awan sering tampak tebal, dan tanaman tumbuh subur karena mendapat banyak air. Sebaliknya, musim kemarau di Indonesia terjadi ketika angin muson timur bertiup dari arah Australia menuju Asia. Lalu pertanyaannya, kenapa cuaca menjadi kering? Australia pada bulan-bulan ini sedang mengalami musim dingin dan kering. Karena itu, angin yang sampai di Indonesia juga kering dan membawa sedikit uap air. Musim ini biasanya terjadi di bulan April hingga September. Ciri-ciri musim kemarau adalah cuaca yang lebih panas, udara terasa kering, sedikit atau tidak ada hujan. Petani memanfaatkan musim kemarau untuk menjemur hasil panen atau membuat garam. Jadi perubahan arah angin menyebabkan pergantian musim di Indonesia. Sekarang, yuk mari kita bahas musim di negara lain. Negara di luar daerah tropis seperti Jepang, Korea, Amerika, dan sebagian Eropa punya 4 musim. Setiap musim memiliki ciri khas dan aktivitas yang berbeda. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama, musim semi atau spring. Setelah udara dingin berlalu, cuaca mulai menghangat. Bunga-bunga mulai bermekaran seperti bunga sakura di Jepang. Hewan-hewan yang berhibernasi di musim dingin mulai bangun. Pohon kembali menghijau setelah sebelumnya gundul. Musim ini terasa segar dan penuh warna. Berikutnya akan tiba musim panas atau summer. Ini adalah musim dengan suhu yang paling tinggi. Matahari bersinar lebih lama sehingga hari terasa panjang. Banyak orang pergi ke pantai, berenang, atau berlibur. Tanaman tumbuh cepat karena banyak cahaya matahari. Musim panas seperti musim kemarau versi tropis tapi lebih panas. Musim gugur atau autumn. Udara mulai sejuk karena panas mulai hilang. Daun-daun pohon berubah warna menjadi merah, oranye, atau kuning. Daun yang sudah tua akan berguguran ke tanah. Petani di negara 4 musim biasanya panen besar di musim ini. Berikutnya akan tiba musim dingin atau winter. Suhu menjadi sangat rendah. Di banyak negara, salju turun dan menutupi tanah. Sungai atau danau bisa membeku. Lalu, orang-orang memakai pakaian tebal untuk menghangatkan tubuh. Musim ini adalah musim yang identik dengan salju dan perayaan Natal. Asyik ya kalau bisa bermain salju, tapi tiap musim juga punya tantangannya sendiri, seperti badai, kekeringan, atau suhu ekstrim. Tapi, tahukah kamu, iklim di bumi kita ternyata sedang berubah. Perubahan iklim membuat cuaca jadi tidak menentu.
hujan bisa datang lebih lama, atau kemarau bisa terasa lebih panas. Mari kita pelajari faktor penyebab perubahan iklim. Yang pertama, efek gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida atau CO2 menahan panas matahari di atmosfer bumi. Materi tentang efek gas rumah kaca ini akan kita pelajari secara lebih detail dalam video berikutnya ya. Yang kedua, pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan suhu bumi akibat banyaknya gas buangan dari kendaraan dan pabrik. Hal ini bisa menyebabkan es di kutub mencair dan membuat permukaan air laut menjadi semakin tinggi. Yang ketiga, kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon melindungi kita dari sinar ultraviolet matahari. Jika rusak, panas di permukaan bumi akan menjadi semakin tinggi. Yang keempat, kerusakan fungsi hutan. Penebangan liar membuat udara makin panas karena berkurangnya pohon yang berjasa sebagai penyerap CO2. Penggunaan CFC berlebihan. Zat dari kulkas dan semprotan aerosol ini dapat merusak lapisan ozon loh. Berikutnya, gas buangan industri. Asap dari pabrik menambah polusi dan memperburuk efek rumah kaca. Lalu, kenapa kita harus peduli dengan perubahan iklim sih? Beberapa jawaban di antaranya adalah karena curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir. Musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan bisa terjadi. Berikutnya, dampak perubahan iklim adalah volume air yang meningkat. Hal ini bisa menyebabkan pantai terendam. Yang keempat, angin puting beliung dapat sering muncul secara tiba-tiba. Yang kelima, sumber air tawar akan semakin berkurang. Dan dampak perubahan iklim berikutnya adalah kesehatan manusia yang menurun karena cuaca ekstrim. Wah, ternyata perubahan iklim bisa berdampak besar bagi kehidupan kita. Tapi jangan khawatir, kita bisa membantu dengan cara sederhana, seperti menanam pohon, hemat listrik, dan mengurangi sampah plastik. Jadi, hari ini kita sudah belajar bahwa iklim mempengaruhi musim, dan perubahan iklim bisa berdampak pada seluruh kehidupan di bumi. Berikut ini adalah ringkasan pembelajaran yang dapat kamu catat. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.